siang Bapak. Siang. Sebelumnya mohon maaf ya mengganggu waktunya untuk sedikit wawancara tentang wawasan kebangsaan dan bela negara. Boleh. Sebelumnya mungkin bisa diawali dengan perkenalan dulu Pak, atas nama siapa, dari instansi mana, dan usia berapa? Ya, perkenalkan nama saya Rindo Alasar. Saya pegawai swasta dan umur saya 32 tahun. Mbak dan pekerjaan Mbak. Nama saya Eka Arsi Aliun Nurjana, usia saya 23 tahun, pekerjaan saya sebagai karyawan BUMN. Perkenalkan, nama saya Muhammad Abdul Salam dari Mandal. Tahun. Langsung saja ke pertanyaan yang pertama ya Pak. Apa yang Pak Rino ketahui tentang wawasan kebangsaan dan bela negara? Ya, wawasan kebangsaan dan bela negara, menurut saya adalah cara pandang kita yang mengutamakan persatuan dan kesatuan Indonesia dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Sedangkan bela negara yaitu sikap dan perilaku yang menunjukkan kecintaan kita terhadap negara. Ketahui mengenai wawasan kebangsaan dan bela negara Mbak. Yang saya ketahui mengenai wawasan kebangsaan dan bela negara adalah untuk wawasan kebangsaan adalah cara pandang kita terhadap NKRI yang berlandaskan Pancasila, dan untuk bela negara adalah sikap kecintaan kita terhadap NKRI yang berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45. Pertanyaan pertama ya Dek. Ya, Apa yang Adik ketahui mengenai wawasan kebangsaan dan bela negara? wawasan kebangsaan yaitu pengetahuan kita bagaimana cara kita memandang bangsa Indonesia yang berlandaskan NKRI dan Pancasila. Sedangkan bela negara yaitu sikap dan perilaku kecintaan kita kepada Indonesia. Selanjutnya, kegiatan apa yang sudah Anda lakukan untuk mewujudkan sikap bela negara? Kegiatan yang sudah saya lakukan dengan cara seminggu sekali di kantor saya sudah pakai batik, terus saya juga mentaati peraturan yang ada di lingkungan kerja saya, dan saya memiliki motivasi kerja yang tinggi. Apa sih yang sudah Bapak lakukan sebagai upaya untuk mewujudkan sikap bela negara? Ya, untuk seorang pegawai ya Mbak, wujud bela negara saya yaitu beribadah dengan tekun, rajin, menanamkan sikap cinta tanah air misalnya dengan ikut serta dalam peringatan-peringatan hari besar, ikut merayakannya, contoh upacara 17 Agustus kemerdekaan kita, dan yang pastinya kita tetap disiplin dalam bekerja. Kegiatan apa yang sudah Anda lakukan untuk mewujudkan sikap bela negara? Saya belajar dengan tekun dan mengikuti organisasi, memakai produk-produk lokal seperti UMKM, memakai baju batik Indonesia. Pertanyaan selanjutnya, menurut Pak Rino, seberapa penting kita harus memahami wawasan kebangsaan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara? Menurut saya itu sangat penting Mbak, karena dengan memahami wawasan kebangsaan maka akan tumbuh rasa kecintaan kita sebagai warga negara. Selanjutnya, seberapa penting kita harus memahami wawasan kebangsaan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara? Menurut saya sangat penting karena supaya dapat menimbulkan rasa kecintaan kita terhadap NKRI, dan kita juga semakin memahami tentang nilai-nilai Pancasila. Yang ketiga, seberapa penting Adik harus memahami wawasan kebangsaan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara? Sangat penting. Wawasan kebangsaan memberi arahan yang jelas kelangsungan hidup bangsa sekaligus perkembangan kehidupan bangsa dan negara di masa depan. Yang terakhir, menurut Anda bagaimana solusi untuk mencegah isu-isu yang dapat mengancam seperti ABHD? Menurut saya untuk mencegah isu-isu seperti itu dengan cara kita harus pintar-pintar menyaring informasi yang didapat dan tidak mudah terprovokasi
akan oleh berita yang belum terkonfirmasi kebenarannya. Menurut Adek, bagaimana solusi untuk mengatasi isu-isu atau permasalahan yang ada di Indonesia saat ini? Isu-isu atau permasalahan yang sedang marak di Indonesia, contohnya berita hoax, kita jangan mudah percaya dengan berita yang terjadi saat ini. Saat kita mendapat berita yang dapat menimbulkan perpecahan, jangan kita ikut memanas-manasi kejadian tersebut. Menurut Pak Rino, bagaimana cara Bapak untuk menghadapi isu-isu yang sedang berkembang di Indonesia saat ini? Misal ada narkoba, hoax, dan lain sebagainya. Isu-isu atau masalah yang sedang marak di Indonesia kan misalnya narkoba, dimulai dari diri sendiri yang lebih selektif dalam memilih lingkungannya atau pergaulan. Nah, kemudian yang sedang marak lainnya yaitu tentang hoax ya, berita hoax ya. Solusinya kita tidak mudah percaya dan kita harus selektif kalau ada berita-berita yang kita dapat baik itu dari media massa atau media elektronik, dengan mengecek terlebih dahulu kebenaran tersebut. Cukup sekian aja Pak wawancara dari kami sebelumnya. Ya. Terima kasih untuk waktunya. Ya, sama-sama. Selamat siang.